Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Super Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur Tuhan Yesus karuniakan kepada setiap kita hari yang baru, rahmat yang baru, yang berikan kekuatan kepada kita mengerjakan, menyelesaikan berbagai perkara di sepanjang hari ini. Dan bersama-sama dengan Super Messenger, di dalam Bread of Life kita akan mengawali hari kita dengan merenungkan firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan setiap kita orang-orang percaya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Engkau Allah kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami di dalam masa-masa suka maupun duka, di dalam masa-masa kegagalan, keberhasilan. Engkau yang senantiasa tuntun langkah hidup kami. Mengucap syukur untuk hari yang baru, Tuhan limpahkan buat kami. Ada kehidupan yang baru, kekuatan yang baru, yang menjadi pertolongan dari Tuhan untuk menopang kehidupan kami sepanjang hari ini. Berkati kami semua yang akan membaca merenungkan firman Tuhan. Buka hati, pikiran, roh, dan jiwa kami untuk diperiksa oleh kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang kami renungkan ini, kami mengerti, kami simpan dalam hati, dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari demi hari yang menuntun hidup kami berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara Super Messenger, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat ke-11 hingga ke-18. Kitab Ulangan pasal 8 ayat 11 hingga ke-18, demikian firman Tuhan. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jangan sampai apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendaminya, dan apabila lembumu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, engkau menjadi tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, dan memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan mengerikan, dengan ular ganas serta kalajengking dan tanah gersang tanpa air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dia yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, dengan maksud merendahkan hatimu dan menguji engkau, supaya mendatangkan kebaikan kepadamu pada akhirnya. Jangan sampai kau katakan dalam hatimu, kuasaku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau mengingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Amin. Yang diberkati setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, tema perenungan kita hari ini adalah godaan kesuksesan. Godaan kesuksesan. Seorang yang bernama Alexander Solzhenitsyn, dia seorang prajurit, seorang perwira yang punya kedudukan di dalam kesatuannya. Dia berkata bahwa dia lebih banyak berdoa, dia tekun berdoa ketika dia ditangkap dan hidup di dalam sebuah kamp konsentrasi. Dia berkata bahwa ketika dia dibebaskan, sebelum dia mengalami penangkapan, ketika dia dalam kekuatan dan jabatannya berperang memimpin pasukan, justru di saat itulah dia tidak bergantung kepada Tuhan Allah,
tidak bergantung, bersandar kepada Yesus Kristus yang menopang kehidupannya. Namun ketika dia ada di dalam kamp konsentrasi, mengalami aniaya, mengalami kesulitan dan penderitaan di kamp konsentrasi, Alexander Solzhenitsyn ini kemudian berkata, justru dalam kamp konsentrasi inilah aku tekun berdoa, aku bersandar kepada Tuhan Allahku, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, bukankah di antara setiap kita punya pengalaman yang sama seperti Alexander Solzhenitsyn ini? Ketika kita sukses, ketika semua berjalan dengan baik-baik saja, ketika kita ada dalam kelimpahan dan kemakmuran, kita melupakan Tuhan yang menjadi pertolongan buat kita, gunung batu perlindungan kita dalam kehidupan hari demi hari. Sebaliknya, ketika kemudian kita mengalami banyak penderitaan, kesusahan, sakit penyakit, barulah kemudian kita datang mencari Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikian pula dalam kehidupan bangsa Israel. Bagian firman Tuhan yang kita baca, Musa mengingatkan kepada bangsa Israel melalui firman Tuhan yang diberitakan kepada bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun Sinai. Dikatakan dalam ayat 11, hati-hatilah supaya engkau jangan melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Mengingatkan supaya jangan melupakan Tuhan Allahmu yang membebaskan engkau dari perbudakan di Mesir. Bangsa Israel ketika mereka ada dalam perbudakan di Mesir, penderitaan yang hebat, mereka berseru kepada Tuhan Allah mereka, bebaskan kami, bebaskan kami. Tuhan Allah mendengar dan mengutus Musa memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan, meninggalkan Mesir. Dan dalam perjalanan ke tanah perjanjian, Tuhan memimpin mereka melalui padang gurun Sinai. Dan di sanalah bangsa Israel kemudian mereka berpegang teguh kepada Tuhan Allah, karena tidak ada harapan yang lain. Mereka hidup di padang gurun, tidak ada air, dan Tuhanlah yang menyediakan air melalui gunung batu. Tuhan Allah menyediakan makanan di padang gurun yang gersang itu, melindungi mereka dari hewan-hewan binatang yang ganas, yang berbisa seperti ular, kalajengking. Bahkan kemudian melalui tiang awan dan tiang api, Tuhan Allah memimpin dan melindungi bangsa Israel di tengah ganasnya kehidupan di padang gurun. Sama seperti Alexander Solzhenitsyn, ketika di kamp konsentrasi, aku tidak punya harapan yang lain selain Yesus Kristus, Tuhan dan Gembalaku yang hidup. Demikian juga bangsa Israel, aku ada di padang gurun, tidak ada kekuatan yang lain yang dapat aku andalkan selain Tuhanku, Allahku yang membebaskan aku dari perbudakan di Mesir. Tuhan Allah kemudian memperingatkan kepada bangsa Israel ini, jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-17 dikatakan di sana, jangan sampai kau katakan dalam hatimu, kuasaku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Mengingatkan kembali untuk menyadari hidup mereka karena pertolongan dari Tuhan. Dan kita tahu ketika bangsa Israel mereka hidup di padang gurun, betul-betul mereka bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam keseharian mereka. Mereka tidak menyadari adanya bahaya ketika mereka akan sampai di tanah perjanjian. Mereka tidak menyadari adanya godaan-godaan dari bangsa-bangsa lain di tanah
perjanjian di mana Tuhan akan tempatkan mereka. Karena mereka melihat, berfokus kepada susahnya hidup di padang gurun yang memerlukan pertolongan Tuhan Allah. Dan kita dapat melihat dan membaca melalui Alkitab kita, ketika bangsa Israel kemudian masuk di tanah perjanjian, tanah Kanaan, tinggal di sana, di dalam tanah yang berkelimpahan, yang subur. Mereka menjadi kurang setia kepada Tuhan Allah. Berkali-kali mereka meninggalkan Tuhan Allah dan berpaling kepada ilah-ilah bangsa-bangsa lain. Mereka tidak lagi menyembah kepada Tuhan Allah dengan segenap hati mereka. Mereka datang beribadah, namun mereka berlaku tidak adil. Mereka berlaku yang jauh dari perintah Tuhan Allah mereka. Ketika mereka ada di dalam keberhasilan, kesuksesan, justru bangsa Israel ini jatuh meninggalkan Tuhan Allah mereka. Dan ketika Tuhan Allah mendatangkan hukuman kepada bangsa Israel, dalam penderitaan, mereka kembali berseru kepada Tuhan Allah mereka. Namun ketika setelah dipulihkan kembali, kita membaca kembali bagaimana bangsa Israel itu, bangsa yang tegar tengkuk. Mereka menjadi tinggi hati dengan kesuksesan mereka. Mereka menganggap bahwa ini karena kekuatanku, kekuasaanku, aku mendapatkannya. Dan kemudian jatuh kepada penyembahan ilah-ilah yang lain. Hidup hanya untuk menyukakan diri sendiri, bukan melakukan apa yang Tuhan Allah perintahkan. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, inilah godaan kesuksesan. Acap kali ketika kita mengalami keberhasilan, kesuksesan, kemakmuran, semua berjalan dengan baik, kemudian kita menganggap semua itu karena kekuatan kita, kepandaian, kehebatan kita, bukan campur tangan Tuhan. Dan akhirnya kita melupakan Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Sebaliknya, ketika kemudian kita mengalami sakit penyakit yang sangat fatal, kita mengalami kegagalan dalam pekerjaan usaha kita, kita mengalami kebangkrutan dalam kehidupan kita, kita baru ingat kembali kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, yang menggembalakan hidup setiap kita. Hari ini Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, kita diingatkan untuk waspada, jangan melupakan Tuhan Allahmu, jangan melupakan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Gembala kita yang hidup dalam segala keadaan yang kita hadapi, yang kita alami. Dunia sekarang ini menawarkan kenikmatan, keberhasilan, kesuksesan, ketenaran, kekayaan, kepuasan yang disandarkan, didasarkan kepada kekuatan manusia, sehingga kita acap kali menjadi sombong ketika mengalami kesuksesan. Inilah godaan kesuksesan yang membawa kita menjauh dari Tuhan. Karena itu periksalah hati kita setiap hari, bagaimana Tuhan Yesus yang memelihara kehidupan kita hari demi hari. Jikalau kita mengalami keberhasilan, kita hidup dalam kelimpahan, kita mengalami perjalanan kehidupan yang nampaknya baik dan mulus, itu semua karena Tuhan Allah kita yang pelihara, yang berikan kekuatan kepada kita untuk menanggung segala
perkara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami diingatkan kembali godaan dari kesuksesan, keberhasilan, ketenaran, kekayaan di dalam kehidupan kami. Kami melupakan Tuhan ketika jalan hidup kami nampak baik-baik saja di puncak kesuksesan hidup manusia, menjadi tinggi hati dan menganggap semua karena kehebatan kekuatan kami manusia yang terbatas ini. Kami menjauh dari Tuhan dan tidak lagi bersandar bergantung kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Gembala kami yang hidup. Ampuni kami ya Tuhan. Hari ini kami diingatkan untuk jangan melupakan Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Gembala kami yang hidup, yang menuntun kami setiap hari, yang mengaruniakan kekuatan kepada kami untuk dapat sanggup menanggung segala perkara bersama Tuhan hari demi hari yang penuh dengan tantangan ini. Ajar kami memiliki kerendahan hati bahwa Tuhan Allah lah yang memberikan pertolongan, pimpinan, tuntunan, bahkan kekuatan kepada kami di dalam segala keadaan. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan segala aktivitas kami, kegiatan yang kami lakukan di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, Engkau yang berikan hikmat kekuatan, kami dapat memberikan yang terbaik, menyelesaikan segala tugas, tanggung jawab, peran kami yang terbaik dengan pertolongan Tuhan. Lindungi dalam perjalanan kami sepanjang hari ini, dan Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan kami, baik pribadi maupun segenap anggota keluarga kami. Berdoa ya Tuhan untuk setiap kami yang sakit, yang lemah tubuh dalam fisik kami, Engkau jamah tubuh kami di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Bagi kami yang berduka, bersedih, berikan penghiburan dari Roh Kudus. Dan ketika kami takut akan hari depan yang penuh dengan ketidakpastian, banyak berita-berita yang menakutkan hati kami di hari depan, karuniakan damai sejahtera dari Yesus Kristus yang menyertai kehidupan kami sampai kepada akhir zaman. Berikan kekuatan, hikmat jalan keluar dalam berbagai pergumulan, kesulitan, permasalahan yang kami hadapi. Bahkan ketika keberhasilan, kesuksesan itu kami alami, kami tidak tergoda untuk meninggalkan Tuhan Allah kami, Yesus Kristus. Berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan, di mana umat-Mu bersekutu, beribadah bersama-sama sebagai satu keluarga Allah. Engkau berkati satu persatu kami belajar untuk hidup saling berbagi satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling mendukung, saling membantu, saling menghiburkan, tidak menjadi sombong ketika memiliki yang lebih daripada yang lain. Sebaliknya mau berbagi, menolong satu dengan yang lain yang mengalami kesulitan, kelemahan, penderitaan, dan kemiskinan. Berkati gereja-gereja Tuhan di dalam hidup di dunia yang penuh dengan berbagai kesulitan. Kami saling memperhatikan dan mau berbagi satu dengan yang lain. Berdoa untuk Kota Kudus di mana kami tinggal, ataupun Sobat Messenger di mana kami tinggal di daerah masing-masing. Sungguh Engkau yang berbelas kasihan, memberikan hikmat kepada para pemimpin kepala daerah kami, takut akan Tuhan, bijaksana, dan hati yang sungguh jujur dan tulus untuk melayani rakyat, sehingga berbagai kebijakan yang diambil dalam merespon menanggapi keadaan yang sulit di tengah masyarakat, mendatangkan sejahtera, mendatangkan damai,
mendatangkan keadilan yang boleh dialami oleh semua lapisan masyarakat. Curahkan ya Tuhan berkat-Mu atas Indonesia. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan penuh kuasa dari Allah Bapa, serta penghiburan kekuatan Roh Kudus senantiasa melimpah di depan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara Super Messenger, janganlah kita berharap kepada Tuhan Allah kita, karena tidak ada pilihan lain, tidak ada harapan yang lain dapat kita andalkan. Namun sebaliknya kita belajar dalam segala sesuatu, jangan melupakan akan kebaikan Tuhan, kuasa Kristus yang memimpin menuntun kehidupan setiap kita. Karena itu waspada akan godaan kesuksesan, keberhasilan, kekayaan, kebahagiaan yang didasarkan kekuatan kita sendiri. Karena itu akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.